Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 2357051011. Saya akan mempresentasikan materi mengenai gerbang logika transistor untuk mata kuliah pengantar organisasi komputer. Gerbang logika transistor itu sendiri adalah sirkuit elektronik yang menggunakan transistor untuk menerapkan fungsi logika boolean. Transistor digunakan sebagai saklar elektronik untuk mengontrol aliran arus dan mewakili nilai logika yang direpresentasikan dengan 0 ataupun 1. Berbagai jenis gerbang logika seperti AND, OR, NOT, dan lainnya diimplementasikan menggunakan transistor dengan konfigurasi yang sesuai untuk menghasilkan keluaran yang sesuai dengan logika boolean dari inputnya. Ini adalah contoh dari transistor itu sendiri. Tapi bagian yang ada di gerbang logika ini ada 7 ya. Jadi gerbang logika transistor adalah implementasi fisik dari fungsi logika boolean menggunakan transistor. Beberapa jenisnya itu seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, and XNOR. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh yang pertama dari gerbang logika. Ini hanya mempresentasikan sebagai yes. Jadi kalau dia misalnya ada input yes, ada input misalnya di sini. Ini A, misalnya di sini A, ini 5. Terus ini di sini Y, ada simbol yes kayak gini ya. Kalau ada segitiga di sini. Nah, dia bakal outputnya bakal sama dengan apa yang jadi input. Misalnya di inputnya itu 0, terus dia lanjut ke outputnya kan. Nah, outputnya akan mengikuti dari inputnya itu yes. Sedangkan kalau yang not atau yang ada segitiga tapi ada bulatan kecil ini, dia akan kebalikannya. Kalau misalnya inputnya 0 atau tidak ada fault, maka outputnya akan kebalikan dari inputnya itu. Nah, biasanya dalam gerbang logika transistor, 0 ini disimbolkan dengan 0 volt, sedangkan 1 itu 5 volt. Oke, kita akan lanjut ke N. Di N ini A dan B misal di input ya, yang atas A dan yang bawah B. Kalau A dan B di input, maka nilainya akan 0 atau keluarannya 0 volt. Dia tidak akan nyala kalau di sini ya. Kalau di sini 0, sini 0, maka dia tidak akan nyala di sini ya. Begitu pula kalau cuma satu aja yang nyala gitu di inputnya. Di sini misalnya dikasih 5 volt, di sini kasih 0 volt, di sini 5 volt, di sini 0 volt. Maka dia tidak akan menyala di sininya. Sedangkan ini sama ya, B dan A-nya untuk contoh 2 dan 3. Terus untuk yang bawah, paling bawah, jika A-nya di 5 volt, terus B-nya itu 5 volt juga, maka di sininya dia akan menyala oleh transistor yang ini, yang N. Sedangkan yang OR, salah satu saja yang ada aliran inputnya, maka dia akan menyala. Nah, untuk contoh yang ini, dia menyala karena dia menggunakan OR, transistor yang OR. Jadi salah satu aja yang ada inputnya dia akan menyala. Kalau tidak ada input berarti dia tidak menyala. Sedangkan XOR itu harus berbeda. Misalnya yang A aja atau yang B aja, maka dia baru menyala. Sedangkan kalau dia kembar seperti inputnya 0, yang A 0 dan B 0, maka outputnya juga 0. Terus kalau A-nya 1 atau 5 volt, B-nya juga 1, maka dia malah tidak nyala. Ini pakai XOR. Terus yang NAND, dia itu seperti ini. Dia adalah kebalikan dari N. Ini kan N. Kalau N kan harus dua-duanya. Sedangkan NAND ini harus kalau dua-duanya satu, maka dia tidak keluar outputnya, maksudnya 0. Seperti ini.
Ya, ini dia sama sekali kebalikannya dari AND itu sendiri. Sedangkan OR juga merupakan kebalikan dari OR. Ini dicontohin seperti ini. Jadi kalau misalnya di inputnya 00, maka outputnya malah 1. Jadi kan dia kalau ada 1, 1, 1 seperti ini, atau yang A nya 1, B nya 0, A nya 0, B nya 1, A nya 1, B nya 1, maka outputnya 0 semua, karena dia kebalikan dari OR ini. NOR itu kebalikan dari OR. Sedangkan XNOR adalah kebalikan dari XOR. Dia kalau kembar baru dia nyala, sedangkan kalau dia tidak kembar dia tidak nyala. Kalau dicontohin seperti ini misalnya 0, ini juga 0. Kalau dia XOR, kalau ini 0 ini 0, maka dia baru nyala. Kan kalau salah satunya beda, misalnya ini ada voltnya 5, terus ini 0, dia bakal tidak nyala. Oke, cukup sekian materi dari saya, kurang lebih dapat dipahami. Bila ada yang bingung bisa ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.